Oke, hari ini gue mau bahas sebuah bone conduction dari brand Hilo ya. Jadi sebelumnya kan gue udah sempet tuh membahas BC01 ya, sebuah bone conduction yang menurut gue price performance-nya tuh bagus. Tapi untuk BC01 itu harganya di atas 1 juta. Sedangkan yang kali ini gue review itu Hilo BC04 atau Hilo Pure Free Light. Harganya lebih terjangkau, dia dijual di 699.000 ketika gue membuat video ini, dan ini adalah sebuah entry level bone conduction dari Hilo sendiri. Kalau kalian berminat, linknya udah gue sediakan di deskripsi di bawah. Jadi dalam video kali ini gue akan membahas saja langsung apa yang gue rasakan dari penggunaan kurang lebih 1 bulan ya gue menggunakan Pure Free Light ini. Oke, untuk desainnya sendiri menurut gue ini lebih ke arah sport ya. Jadi memang pemilihan warnanya lebih eye catching dibandingkan Pure Free BC01 ya. Jadi balik lagi, kalian suka atau enggak itu tergantung selera. Tapi kalau gue sih ngeliat ini bagus-bagus aja sih. Terutama dari pemilihan warnanya yang cukup unik ya. Kalau kalian pakai di gym juga gue rasa ini masih cocok. Dan target marketnya mungkin lebih ke anak muda. Kemudian untuk build quality-nya gue rasa di sini udah sama bagusnya. Memang kalau kalian pegang langsung dia kayak nggak sepremium kakaknya BC01 ya, yang material silikonnya tuh udah full. Kalau di sini gue masih merasakan adanya plastik yang nggak dilapisin silikon gitu, tapi overall gue ngerasa build quality-nya udah terbilang oke, dan ini mempunyai material yang sama ya, sama-sama menggunakan titanium untuk bagian tulangnya ini, dan ini tuh lentur banget ya, kalian bisa memutar hingga 360 derajat, nggak ada masalah sama sekali. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan patah atau miss dari penggunaan BC04 ini. Jadi gue rasa ini aman. Kemudian untuk layoutnya sendiri di sini ada 3 buah tombol yang terletak di sisi bagian kanan ya, 2 buah di bagian bawah dan 1 buah di bagian atas. Tombol di bagian bawahnya ini sebagai volume control dan juga untuk sebagai power button, dan untuk atas ini multifunction button ya. Jadi kalian bisa nge-play, pause, next or previous lagu, tinggal kalian lihat aja di manualnya untuk komen-komennya, yang jelas di sini terbilang lengkap kok untuk komennya. Kemudian di sini juga ada 2 equalizer yang bisa kalian ganti dengan kalian penahan untuk multifunction button, dan juga tombol volume plus di bagian bawah sini secara bersamaan mungkin sekitar 2 detik nanti akan ada notifikasi dan dia merubah equalizer yang disediakan. Kemudian di sini ada flap karet untuk menutupi charging port yang menggunakan USB Type-C ya. Jadi di sini belum menggunakan magnetik seperti kakaknya. Yang dimana untuk magnetik itu biasanya lebih cepat untuk pengisian baterainya, tapi kekurangannya dia nggak universal. Jadi kalau kalian lupa bawa kabelnya ketika kalian pergi keluar kota, gua rasa akan sedikit sulit. Sedangkan untuk Type-C ini lebih universal, mirip seperti charging smartphone kalian. Kemudian untuk daya tahan baterai sendiri, dia di sini bisa bertahan hingga 10 jam non-stop ya. Jadi gua rasa untuk daya tahan baterainya terbilang cukup oke. Kemudian untuk fitur-fitur yang ada di Pure Free Light ini juga gua rasa terbilang lengkap ya. Dia nggak mengalami kayak penurunan fitur dibandingkan kakaknya menurut gua, karena fitur-fitur utama juga ditaruh di BC04 Lite ini. Jadi gua rasa fitur utama seperti misalkan kodek Bluetooth-nya, yang dimana di BC04 ini udah menggunakan chipset Qualcomm QCC3044, yang dimana itu udah salah satu chipset terbaru dengan Bluetooth versi 5.2. Untuk koneksi Bluetooth-nya di sini terbilang bagus ya, karena ketika gua gunakan misalkan untuk jaraknya, untuk kestabilannya di sini tuh nggak ada masalah sama sekali, dan bahkan gue pernah mencoba ketika gue menggunakan di sini dan ketika gue berpindah ruangan itu masih cukup lancar. Sedangkan untuk device lain yang pernah gue review biasanya agak sedikit tersendat ya. Jadi di sini akan sedikit lebih stabil dan lebih kuat aja dari sisi sinyalnya. Kemudian untuk latensinya sendiri, kalau kalian pakai untuk sekedar multimedia, nonton YouTube, gua rasa nggak ada masalah, dialognya masih berjalan cukup lancar. Dan nggak sampai di situ aja ya, untuk fitur-fitur yang utama lainnya seperti misalkan dual device koneksi juga masih dibawa di Pure Free Light ini. Jadi kalian bisa mengkoneksikan kedua device secara bersamaan di Pure Free Light ini, nggak perlu kalian untuk mengkonek atau mendisconnect di satu sama lainnya. Kemudian untuk fitur lainnya seperti misalkan untuk IP ratingnya, dia udah mensupport IP55 yang pasti aman buat kalian pakai untuk olahraga terkena keringat atau cipratan air. Dan kemudian untuk mikrofon sendiri, dia ada 2 buah mikrofon yang terletak di sisi bagian kanan ya. Untuk kualitasnya kalian dengar aja langsung, kurang lebih seperti ini. Oke, ini adalah sound mikrofon dari Hilo Pure Free Light ini. Kalian bisa mendengar ya untuk kualitasnya, dan
Di microphone sendiri juga dilengkapi dengan teknologi CVC yang lebih ngehain-hain suara vokal gue dibandingkan ambient noise-nya ya. Dan untuk pengetesan kali ini, gue belum memutar ambient noise dan sekarang akan gue coba putar kira-kira ambient noise ini masih tetap tembus atau enggak, dia bisa bereduce dengan baik. Dan ini adalah ketika gue menggunakan ambient noise ya. Jadi kalian bisa menilai sendiri suara gue tetap jelas atau enggak ketika di suara yang memang cukup berisik seperti ini. Dan paling segini aja ya untuk pengetesan dari built-in microphone Halo Purefree Lite ini. Sekarang kita balik lagi ke reviewnya. Oke, sebelum gue masuk ke bagian sound quality-nya, untuk Halo Purefree Lite ini juga udah bisa kalian konekin ke Halo Sound ya, yang dimana di dalam aplikasi tersebut kalian bisa melakukan firmware update dan juga pemilihan kedua equalizer yang disediakan di BC04 ini ya. Jadi memang secara aplikasinya belum bisa kalian gunakan untuk mengcustom equalizer dan lain sebagainya, yang gue sendiri pun jarang ya mengkoneksikan ke dalam aplikasi tersebut karena memang semuanya sudah bisa kalian akses melalui tombol yang ada di Halo Purefree Lite ini. Oke, selanjutnya untuk fittingnya sendiri, gue ngerasa Halo Purefree Lite ini mempunyai fitting yang cukup nyaman ya. Feelingnya mirip lah sama seperti kakaknya, cuman karena memang dia belum dilapisin dengan silikon untuk bagian housingnya ini, jadi sisi lembutnya itu memang nggak selembut kakaknya ya. Jadi gue rasa ada plus minus di sini, tapi overall gue nggak merasakan adanya masalah sama sekali untuk sisi fittingnya. Tapi untuk BC04 atau Purefree Lite ini memang bukan tipikal bone conduction yang bisa kalian pakai sambil duduk ya, karena belakangnya ini cukup nonjol. Jadi gua rasa ini agak sedikit mengganggu kalau kalian pakai sambil senderan gitu, dan kakaknya masih lebih oke sih kalau kalian pakai sambil senderan dibandingkan adiknya Purefree Lite ini. Jadi kita sekarang masuk ke bagian terakhir, yaitu sound quality dari Purefree Lite ini. Dan untuk sound quality seperti biasa ya, ini merupakan selera dan opini dari gua pribadi. Jadi untuk karakter sendiri, Purefree Lite ini mirip sama seperti kakaknya BC01 ya, dimana dia punya karakter yang cenderung ke arah warm. Ini tipikal karakter yang nyaman buat kalian pakai seharian. Misalkan kalau kalian pakai sambil menemani kalian kerja, ini tuh nggak bikin capek ya, karena memang untuk treble-nya di tipikal treble yang smooth, soft, nggak bikin tajam sama sekali, dan nyaman buat kalian pakai berlama-lama. Kekurangannya mungkin kalian akan merasakan sedikit kurang aja dari sisi detailnya, dan juga untuk sisi treble-nya dia tipikal yang roll off. Jadi kalau kalian suka dengan tipikal treble yang extend, yang clear, gue rasa untuk Purefree Lite ini bukan tipikal bone conduction yang mempunyai karakter yang clear di bagian treble-nya. Untuk vokalnya cukup jelas dan jernih, gue sendiri nggak merasakan adanya masalah, meskipun memang dia tipikal vokal yang lagi-lagi cenderungannya tuh ke arah warm ya. Untuk kolorasinya masih cenderung oke, nggak terlalu berasa bindeng atau berasa bergeser dari warna suara aslinya. Untuk sisi bassnya gue ngerasa di sini cukup berasa, terutama untuk volume di atas 50% untuk sebuah bone conduction. Kalian nggak bisa mengcompare bone conduction dengan misalkan headphone ataupun TWS ya, karena sisi bassnya pastinya akan berasa jauh. Tapi kalau kalian bandingkan dengan bone conduction di bawah 1 juta, gue rasa ini tipikal bone conduction yang bassnya udah berasa kok. Dan kemudian ketika kalian compare dengan Purefree BC01 kakaknya, yang gue rasakan sih dari sisi detailnya dan clarity-nya itu sedikit di bawah BC01. Tapi untuk overall presentasi suaranya itu mirip ya. Kalau nggak kalian bandingkan secara langsung sih, gua rasa nggak akan ada masalah ya. Baik dari BC01 maupun dari Purefree Lite sama-sama mempunyai karakter yang warm dan oke banget dari sisi sound quality-nya. Tapi untuk Purefree Lite ini kalian dikasih 2 preset equalizer, yang dimana ketika kalian switch ke preset karakter yang outdoor, itu akan sedikit merubah suara yang ada di BC04 ya, yang dimana dia lebih ngeboost area treble-nya, lebih open bisa gue bilang, lebih clear dari area treble-nya, bisa gue bilang juga lebih kencang ya suaranya dibandingkan yang bawaannya, tapi dia akan menurunkan area bass-nya ya. Jadi memang yang untuk equalizer satunya ini enak juga kalau kalian suka dengan treble yang lebih di boost dan lebih clarity-nya lebih bagus sih kalau gue bilang dibandingkan yang bawaannya. Dan untuk vokalnya juga berasa lebih maju dan lebih clear, dan juga cocok kalau kalian pakai buat dengerin podcast, atau misalkan kalau kalian pakai memang benar-benar di outdoor yang agak berisik. Dengan equalizer outdoor ini membantu supaya loudness-nya pun berasa lebih kenceng dan lebih clear.
Kekurangannya dari equalizer outdoor ini menurut gue sih di bagian vokalnya memang akan berasa sedikit ya untuk kolorasinya nggak senatural bawaannya ya. Jadi memang ada plus dan minus di sini. Kemudian untuk loudness-nya atau volumenya sendiri gue berasa di BC04 ini cukup kenceng ya. Jadi memang gue untuk indoor ini hanya membutuhkan sekitar 60% aja udah berasa, dan untuk outdoor pun hanya di sekitar 80%. Sekarang gue akan bahas satu kekurangan yang menurut gue ada di Halo Pure Free Lite ini adalah dari sisi sound leak-nya ya. Jadi dimana untuk bone conduction ini tuh bocoran suaranya bisa lebih terdengar dibandingkan kakaknya BC01 dengan volume yang sama. Jadi sebagai contoh, ketika gue menggunakan BC04 atau Pure Free Lite ini, untuk orang sebelah gue tuh masih samar-samar bisa mendengar musik apa yang sedang gue setel, sedangkan untuk kakaknya BC01 itu hampir tidak terdengar ya. Meskipun balik lagi untuk BC01 pun juga dari sisi sound leak-nya bukanlah yang terbaik dibandingkan bone conduction lain yang pernah gue coba, tapi at least dia lebih baik dibandingkan yang Lite ini ya. Yang Lite ini akan lebih terdengar lah ibaratnya. Jadi kalau kalian misalkan mementingkan privacy yang utama, kalau kalian sering pakai di tempat yang hening dan kalian nggak mau orang sekitar kalian dengar, mungkin Pure Free Lite ini bukanlah yang paling cocok untuk kebutuhan kalian. Tapi selebihnya kalau kalian nggak masalah dengan hal tersebut, gue rasa nggak ada alasan sih buat kalian nggak mencoba untuk Pure Free Lite ini ya. Karena memang secara price performance buat apa yang ditawarkan, ini salah satu bone conduction yang terbilang bagus karena dia dari sisi namanya aja light, tapi sebenarnya untuk fitur-fiturnya hampir mirip sama seperti kakaknya, di mana fitur-fitur yang cukup penting masih tetap ada di Pure Free Lite ini. Tapi sekali lagi dengan catatan kalian cocok dengan karakternya ya yang ada di Halo Bone Conduction ini. Paling itu aja ya yang bisa gua share mengenai Halo Pure Free Lite ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, linknya udah ada di deskripsi di bawah. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komen. Thank you buat kalian nonton dan sampai ketemu di review gua selanjutnya.